Halo, 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 halo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya guys, amin. Ketemu lagi nih dengan saya, Wanti Nuraini, dengan NIM 218460039 PGSD IP Garut. Nah guys, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk melanjutkan review dari buku novel yang saya baca, yaitu dengan judul Gadis Kretek. Nah, masih ingat kan guys? Pasti masih ingat. Nah, video ini ditujukan untuk tugas saya dengan mata kuliah literasi sekolah dasar. Nah, kita simak selanjutnya ya guys. Dadah! Nah guys, judul ketujuh dari novel Gadis Kretek ini yaitu Tingwe. Nah, ini dibacanya nggak tahu apa guys. Jadi kalau ada yang tahu cara bacanya, tapi penulisannya Tingwe gitu, tapi nggak tahu cara pengucapannya, boleh di komen di kolom komentar ya guys. Lanjut, dari judul kali ini diceritakan bahwasannya Dasyah, anak dari Idrus Muria itu sudah berada pada umur 1 tahun. Nah, tepat pada umur Dasyah 1 tahun, Idrus Muria menyebarkan undangan pernikahannya dengan sosok seorang perempuan kaya raya berasal dari turunan Madura atau keturunan dari daerah Madura, pemilik dari toko besi gitu. Nah, kemudian Idrus Muria beserta istrinya dan anaknya Dasyah menghadiri undangan pernikahan mereka gitu. Nah, sampailah mereka pada pernikahan tersebut, ternyata Idrus Muria beranggapan bahwasannya dalam masalah perempuan mungkin Idrus Muria sudah unggul 1-0 dari Sujagat karena Idrus Muria sangat tahu tipe perempuan yang diinginkan oleh Sujagat gitu, sangat berlawanan dengan istrinya gitu yang baru dia nikahi tersebut. Nah, singkat cerita, di mana Idrus Muria bertemu dengan istri dari Sujagat tersebut di pasar tempat menyetorkan barang kretek dan pengambilan uang dari hasil kretek tersebut gitu, dimana mereka saling bertemu tetapi tidak bertegur sapa gitu. Nah, dari sanalah dilihatlah tampang ataupun gaya dari istri Sujagat itu yang sangat hedon gitu, yang dimana dia sudah sangat pasti bahwasannya ini adalah bukan tipe dari temannya tersebut gitu. Nah, selang beberapa bulan ternyata Sujagat menyebarkan undangan mitoni gitu, dimana mitoni itu dalam kebudayaan kita bisa disebut acara 4 bulanan kehamilan istri gitu. Nah, disitulah Idrus Muria diundang oleh Sujagat. Nah, datanglah Idrus Muria tidak seorang, melainkan bersama anaknya gitu, bersama anak dan istrinya gitu. Nah, kemudian sudah datanglah kepada acara tersebut. Begitupun selanjutnya Dasyah tumbuh besar, kemudian Idrus Muria memiliki anak kedua, dan Sujagat pun dari kehamilan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, berpas-pasan dengan kelahiran ketiga anak dari Sujagat, Idrus Muria memiliki anak yang kedua gitu. Nah, singkat cerita, di mana Idrus Muria berpikir tentang kemajuan kreteknya untuk menghidupi keluarganya, yang dimana dia sekarang sudah memiliki anak kedua dan dia menginginkan pemasukan ataupun perkembangan dari pabrik kreteknya gitu. Nah, walaupun pabrik kretek yang dimiliki Idrus Muria itu sudah sangat tenar dan familiar di masyarakat setempat dan mungkin sedikitnya sudah masuk ke kota Magelang gitu, tapi Idrus Muria punya cita-cita yang ingin dia wujudkan untuk mempamerkan kreteknya gitu di kota-kota lain yang lebih besar gitu. Contohnya yaitu Surabaya dan Yogyakarta gitu. Nah, sehingga dia datanglah ke tempat penyiaran iklan tersebut. Nah, dia mencari nama ataupun mencari kata-kata yang cocok dengan keadaan dan kreteknya tersebut gitu, sehingga keadaan, situasi, dan kreteknya tersebut bisa sangat diingat oleh pendengar ataupun pembaca dari majalah tersebut gitu. Nah, tak lupa dia itu memamerkan
rasa ataupun bagaimana cara dari penggunaan kretek tersebut gitu guys. Nah, singkat cerita, melambunglah kretek milik si Idrus Mulia tersebut karena pengiklanan tersebut yang sangat bagus karena pemilihan waktu, terus pemilihan tempat dari pengiklanan tersebut gitu. Nah, di saat beberapa saat dari Idrus Mulia menikmati kenyamanan ataupun jerih payahnya untuk mengiklankan kreteknya, ternyata di suatu hari dia mendapatkan majalah baru gitu, yang dimana dia setiap harinya selalu memastikan apakah iklan yang dia buat selalu terpampang gitu di majalah tersebut gitu. Nah, dia selalu memastikan. Nah, tepat di bawah iklan yang dimiliki oleh Idrus Mulia, ternyata ada iklan baru, yaitu kretek proklamasi. Nah, yang bergambar Insinyur Soekarno gitu. Nah, dari sanalah Idrus Mulia sangat mengetahui bahwasannya siapa ini yang membuat kretek tersebut gitu, walaupun dia belum membaca siapa pemilik dari kretek tersebut gitu, ataupun pembuat dari kretek tersebut gitu. Tetapi dia sudah sangat menduga. Ternyata di saat dia marah, kemudian istrinya mengambil si majalah tersebut dan istrinya membaca, istrinya pun berkata, "Lah, ngikut lagi." Nah, dari perkataan istrinya sudah sangat jelas bahwasannya yang mengikuti ataupun mengikut tenarekan kreteknya yaitu Sujagat dengan kretek baru yang dimilikinya dengan label proklamasi. Nah guys, dari judul ke-7 mungkin dicukupkan sekian. Kita lanjut di part selanjutnya. Dadah. Terima kasih guys. Muah muah muah.